Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita lanjutkan dalam surah Ali Imran, yang mana isi daripada inti Ali Imran ini dari awal sampai akhir diperintahkan untuk selalu apa? As-sabat. Iya, kokoh dan kuat. Iya, kuat dalam kebenaran, kokoh dalam kebenaran. Yang kemarin disampaikan kekokohan ini diawali daripada kokohnya pemikiran, jangan sampai menjadi pemahaman yang keliru dengan berbagai macam pemahaman yang ada. Kokoh. Yang kedua, kokoh di dalam perbuatan. Kemarin dikasih contoh beberapa hal yang pernah saya sampaikan, seperti untuk dasar kekokohan ini, seperti di awal dan di akhir ini diawali dengan alif lam mim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Diakhiri dengan kata-kata firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini adalah alat-alat ataupun tata cara yang Allah sampaikan untuk menyampaikan ke dalam sabat atau kekokohan. Kemarin sudah disampaikan, saya tidak ulangi lagi. Selanjutnya juga disampaikan di pertemuan yang lalu tentang ayat-ayat yang untuk mengokohkan daripada kehidupan. Contoh yang ada yang terakhir saya sampaikan, ya. Jadi ayat ini memerintahkan untuk selalu kokoh dan selalu kuat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun." Contoh yang kokoh dalam pembelaan kebenaran di zaman Nabi Isa itu disebutnya hawariyun. Hawariyun ini adalah kalau di zaman Rasulullah namanya sahabat. Tapi hawari itu di zaman Rasul ada seorang sahabat yang mendapatkan gelar hawari. Itu adalah siapa? Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam dikatakan Rasulullah SAW, likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi itu punya hawari. Hawari itu artinya setiap nabi punya bodyguardnya. Dan bodyguardku adalah siapa? Zubair ibn Awam. Ya, ini pernah sampaikan. Lihat, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kokoh dan sabat juga ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atau sabat itu kekokohan. Untuk selalu dianjurkan selalu kokoh. Lihat di ayat 81, indah sekali. Saya bacakan, ini adalah pelajaran baru untuk dari mulai hari ini, pelajaran waktunya hari ini kita mulai pelajaran barunya di ayat 81 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Iya, wa la tansurunna. Lihat, saya sampaikan di sini. Ulangi lagi, saya bacakan atau dari awal. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalika isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini adalah luar biasa, menunjukkan satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Dan ini kekokohan kekokohan kita harus kuat dengan gempuran ataupun pendapat-pendapat yang mungkin didengarkan dari luar mengenai ayat ini. Lihat dan ingatlah,
ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi perjanjian ini dengan siapa Allah ini lakukan? Para nabi. Iya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Sampai di situ juga sudah cukup. Coba kira-kira apa makna yang ada di dalamnya? Ulangi lagi saya sampaikan. Ingatlah, iya. Ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ketika Allah mengambil perjanjian dari siapa? Para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Begitu. Para nabi semuanya telah ada perjanjian dengan Allah. Dengan sebutan kalimatnya, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan inilah ketika Allah ini mengambil perjanjian dengan para nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang jumlah nabi itu sekitar berapa jumlah semuanya? 124 nabi, dan di situ 300 rasul. Itu semuanya dibuat perjanjian oleh Allah. Tidak ada seorang pun Allah buat perjanjian mereka. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah, hei kalian nabi, aku berikan kepada kalian kitab, aku berikan kepada kalian wahyu. Tapi ingat, jika nanti ada Nabi Muhammad SAW, maka walaupun kalian punya kitab, walaupun kalian punya wahyu, walaupun kalian punya hikmah, tapi ikutlah Nabi Muhammad itu dan tolonglah dia. Itu sudah oke semuanya. Perjanjian itu. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini kalimatnya sahabat kokoh. Jadi kalau yakin seandainya ada Nabi Isa saat ini akan membela umat Nabi Muhammad. Karena pengikut Nabi Muhammad. Kalau Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Nun, Nabi Musa, Nabi yang lainnya, Nabi Nuh, Nabi Adam sekalipun, kalau hadir hari ini, dia akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini perjanjian antara Allah dengan para nabi. Ini untuk dibuka untuk semuanya. Lihat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin. Kalaupun Anda sudah diberikan kitab, misalnya Nabi Daud kasih Zabur, Nabi Musa dikasih Taurat, Nabi Isa dikasih Injil, dan para nabi yang lainnya diberikan hikmah. Andai kata di zamanmu itu, nanti di kalian hidup itu ternyata, maka la tu'minun nabihi, Anda harus beriman kepadanya. Kepada siapa? Muhammad. Ikuti. Wala tansurunnah, maka bantu dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka wajar punten ketika yang terjadi kepada siapa? Umar ibn Khattab. Ketika Umar ibn Khattab baca kitab lembaran-lembaran apakah Taurat atau Injil, dibuka oleh Umar ibn Khattab, tiba-tiba Umar ibn Khattab kagum itu melihat bacaan itu. Tiba-tiba Rasul lihat, apa yang kamu baca? Sebagian riwayat mengatakan Taurat, sebagian riwayat mengatakan kata-kata Injil, kitab. Ya Rasulullah, apa kata Rasul dengan wajah yang membuat wajahnya itu punten tidak memperlihatkan senang terhadap apa yang dibaca oleh Umar bin Khattab? Amutahawikuna ya Ibnu Khattab, apakah engkau masih ada pilihan yang lain selain Al-Quran? Itu kata-katanya. Apakah masih ada pilihan yang lain selain Islam? Amutahawikuna ya Ibnu Khattab. Ini membuat satu pilihan lagi selain daripada Islam ini. Umar Khattab mengatakan, terdiam Umar, demi Allah, andai kata ada Musa hari ini datang, dia akan ikut aku. Kenapa ini ayatnya? Andai kata ada Musa hari ini, maka dia mengikuti aku dan dia akan meninggalkan Taurat ini. Maka wajar kalau kita tidak membaca ataupun sekarang membaca Al-Quran dan meninggalkan Taurat, meninggalkan Injil,
Ya memang yang pertama tidak ada lagi Injil yang benar, yang asli. Tidak lagi Taurat yang benar, yang asli. Kalau yang asli, yang benar, pasti itu adalah punten isinya gak bakalan menduakan Allah. Tidak akan dengan trinitasnya. Tidak akan dengan, ya trinitasnya itu tidak mungkin ada. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik untuk kita semuanya. Jangan pernah dilupakan. Apa yang ada? Masya Allah, tabarakallah. Ini dengan menyatakan mitsaqan nabiyyin, Allah mengambil yang namanya perjanjian. Coba ketika ibu bapak, teman-teman semuanya mendengar ayat ini, makin apa yang ada dalam hati kira-kira tentang keadaan Nabi Muhammad? Makin kokoh, makin kuat. Ternyata Nabi saja seandainya hadir Nabi Muhammad saat itu, dia akan mengikuti Nabi Muhammad. Masya Allah. Andai kata ada Rasulullah di zamannya, maka mereka akan ikut Nabi Muhammad SAW. Itu mitsaq yang pertama. Mitsaqan nabiyyin. Mitsaqan nabiyyin ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sampaikan. Namun jika Nabi Muhammad tidak hidup di zamanmu, maksudnya tidak hidup di zaman Nabi Musa, tidak ada di zaman Nabi Isa, karena antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu jaraknya sekitar 600 tahun. Iya, Nabi Isa diangkat 600 tahun baru Nabi Muhammad ada. Iya. Nah, andai Muhammad ini tidak lahir, tidak ada di zaman kalian wahai para nabi, maka engkau sampaikan kepada pengikut kalian, kalau nanti ada akhir zaman, siapapun yang mengikuti di zaman itu, maka ikutilah Muhammad. Diwasiatkan itu. Maka dalam Taurat digambarkan, kalau nanti ada akhir zaman itu ada Nabi Muhammad. Dalam Injil digambarkan, kalau nanti itu ada Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada wasiat sebagai mitsaq, perjanjian yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu gambar. Jadi kata-katanya Nabi Muhammad pun sudah punten, para nabi sudah diikat perjanjian. Andai kata ada Nabi Muhammad nanti, tolong apa? Ikuti. Dan tolonglah Nabi Muhammad. Wasiatkan kepada siapa? Umatmu, nanti ada Nabi akhir zaman, dan imanlah kepadanya, dan tolonglah dia. Itu gambarannya. Jadi sampai saat ini kita, Masya Allah, makin kokoh hati kita untuk membela daripada Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita. Nabi aja disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi. Nabi aja disuruh membantu Rasulullah. Itu Nabi. Apalagi kita. Kita disuruh dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pernah saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dari 124.000 Nabi itu, 330 itu semua keturunannya dari Nabi Ishak. Iya, bukankah Nabi Ismail, bukan, Nabi Ibrahim punya putra berapa? 2. Pertama Nabi Ismail, lalu Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak itu Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub itu Nabi Yusuf. Punten, dari keturunan Yakub ini, dari keturunannya Nabi Ibrahim ini, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dari situ para nabi semuanya. Jadi yang 124.000 nabi itu semua keturunan daripada Nabi Ishak. 124.000 nabi itu semua keturunan dari Nabi Ishak. Dan keturunan Nabi Ismail cuma satu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad itu adalah paling mulia dari antara 124.000 nabi itu. Masya Allah. Itu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ya, 124.000 nabi itu bayangkan saja. Itu semuanya kalimatnya Rasulullah paling tinggi derajatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad di atas akhlak daripada 124.000 nabi itu. Engkau di atas segala-galanya. Wa rafa'na laka dzikra. Sampai namamu ya Muhammad diangkat. Masya Allah. Ini gambaran terindah. Dan seluruhnya untuk mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Inilah gambarannya. Kalau ada sekarang yang mengaku pencinta atau mengaku nabinya adalah Nabi Musa ataupun Nabi Isa segala macamnya, nabinya saja kalau ada sekarang ini pasti ikut siapa? Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Isa nanti turun di Syam? Begitu Nabi Isa turun, subhanallah, bersama dengan iqamah, bersama qomat subuh itu. Iya. Dengan qomat subuh Isa turun. Begitu Nabi Isa turun, semua melihat Nabi Isa turun. Saat itu sambil dikomandangkan iqamah, sholat subuh.
Saat turun Nabi Isa alaihissalam, semua itu Dajjal sudah nunggu di luar itu. Ada cerita khusus itu. Namun yang jelas saya ingin hanya menyampaikan saat itu semua orang-orang hadir mempersilahkan Nabi Isa untuk apa? Imam. Tapi Nabi Isa mengatakan, aku adalah pengikut umat. Aku adalah pengikut Muhammad. Masya Allah, aku pengikut Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad itu adalah punya kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka silahkan di antara umat Muhammad yang jadi imam. Maka Mahdilah menjadi imam. Maka itu Rasulullah mengatakan kiamat itu sudah sangat dekat apabila ada Nabi menjadi makmum. Itulah terjadi. Nabi menjadi makmum. Siapa nabinya? Nabi Isa. Siapa makmumnya? Nabi Isa. Siapa imamnya? Imam Mahdi. Dan ini sebenarnya telah terjadi. Nabi Muhammad pernah menjadi makmum kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Muhammad SAW pernah menjadi makmum kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan saat itu Rasulullah pun mengatakan bahwa apabila ada Nabi menjadi makmum, itu sudah sangat dekat itu. Tapi ternyata bukan pada waktu itu saja. Di akhir zaman ada Nabi lagi yang turun. Itu adalah siapa? Nabi Isa. Masya Allah. Menjadi makmumnya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah semakin yakin dan kokoh untuk membela tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang baik-baik. Ini apa? Kekuatan, as-sabat, kekokohan. Kita lihat. Ayat berikutnya. Iya, ini kita cek lihat semuanya. Pokoknya dari ayat 1 sampai 120 itu cuma sabat, kekuatan, kekokohan. Untuk menguatkan kita sebagai mukminin mukminat agar tidak keliru dalam pemahamannya. Iya, saya lanjutkan lagi. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini bisa bantu saya. Ayat yang menyatakan kalau ngakiru ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Ada enggak di situ ya? Surat apa itu? Ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Apa kalimatnya ya? Mastata'tum. Iya. Namun yang jelas dengan mengatakan kata-katanya takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takwalah engkau kepada haqqa tuqatih. Apa haqqa tuqatih ini? Kalimatnya dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau wafat kecuali engkau dalam keadaan muslimun. Di sini dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takwalah engkau kepada Allah. Artinya adalah mastata'tum. Selagi engkau bisa. Ada kata-kata ayat yang mastata'tum? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, tapi ada kata-kata mastata'tum. Di sini saya rasa cuma apa? Fattaqullaha mastata'tum. Nah itu dia. Surat apa itu? At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Ada beberapa ulama menyatakan ini. Ayat ini sudah dimansuh katanya. Ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, kayaknya berat untuk sesungguh-sungguhnya takwa ini. Sangat berat sekali untuk sungguh takwa ini. Maka keluarlah ayat kalimatnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Sebenarnya ayat ini tidak dimansuh. Ingat ya, kalau ada ayat tidak bertolak belakang, ini kan tidak bertolak belakang. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang satu lagi takwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Itu tidak dihapus, mansuh itu tidak dihapus. Iya. Tapi maknanya adalah ayat yang kebelakang yang tadi itu yang di surat At-Taghabun menguatkan ayat ini. Maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Gitu ya. Kalimat haqqa tuqatih sampai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum haqqa tuqatih dengan kesungguhannya takwa. Tapi semampu kalian itu kalimatnya. Maka ketika kita melakukan kebaikan semampu kita. Tapi kalau kita melakukan maksiat tidak ada kata-kata semampu kita. Tinggalkan maksiat mutlak, tinggalkan maksiat. Tidak ada kata-kata mengatakan kalimatnya tinggalkanlah maksiat semampu kalian. Tidak.
Tapi kalau kerjakan kebaikan, kerjakan perintah Allah semampu kita. Itu kan ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalimatnya. Lanjutkan, lihat yang sangat indah. Kalimat yang sangat indah, kalimat ini, takwalah kepada Allah semampu kalian. Iya, haqqa tuqati, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Engkau meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali engkau menjadi seorang yang muslim, engkau kekeh dalam keadaan muslim. Al-ayatu taqulu laka iyyaka an tamuta illa wa antum muslim. Jangan pernah kalian mati kecuali engkau dalam keadaan berpegang agama Islam. Jangan mati kecuali engkau dalam menjadi seorang muslim. Tapi walakinna kaif wa nahnu la na'rifu mata namut. Kan tadi bilang gini, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim, itu kan? Tapi kita nggak tahu kan mati kita kapan kan? Mati kita kapan? Jawabannya adalah karena kalian tidak tahu kapan mati, maka takwalah kepada Allah. Apa takwa yang sungguhnya? Takwa yang sungguhnya pernah saya sampaikan, mengerjakan perintah Allah. Ya, mengerjakan perintah Allah, ikhlas karena Allah dengan sesuai contoh Rasulullah. Itu takwa itu. Dan meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi kalau takwa jangan hanya menyatakan mengerjakan perintah Allah. Bisa saja mengerjakan Allah, tapi ada enggak yang mengerjakan perintah Allah bukan karena Allah? Ada enggak? Ada. Iya. Ada enggak yang mengerjakan perintah Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasul? Ada enggak kira-kira? Ada. Maka harus panjang. Takwa kepada Allah itu mengerjakan perintah Allah, ikhlas karena Allah, sesuai dengan contoh, menjauhi larangan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi orang meninggalkan perintah Allah tapi bukan karena Allah, tapi apa? Biar dapat duit, bisa jadi. Biar dia dapat apa misalnya? Nama baik, bisa jadi. Jadi udah saya nggak ini lagi, saya udah nggak mabuk lagi, saya nggak itu lagi, nggak ini lagi misalnya. Tapi apa? Bukan karena Allah, tapi apa? Biar saya apa gitu. Biar saya apa? Nah itulah gambarannya. Maka di sini mengatakan takwalah ataupun jangan engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Oh jangan aku mati kecuali saya beriman, muslim. Tapi kan saya nggak tahu kapan saya mati. Kalau gitu takwa kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau gitu kerjakan semua perintah Allah dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Dan jauhi larangan Allah dengan ikhlas. Kapan? Selalu. Haqqa tuqati mastata'tum. Itulah teori kalau kita ingin wafat dalam keadaan muslim. Itu kalimatnya. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lanjutkan. Jadi ini pun sabat. Kekokohan agar kita tidak wafat dalam keadaan kafir. Tapi kita harus wafat dalam keadaan muslim. Bismillah. Udah agak mendingan suaranya. Kalau hari Kamis kemarin berat banget. Iya. Tadi juga begitu. Alhamdulillah. Ini kayaknya habis airnya sini nih. Tenang, Masya Allah. Minum dulu. Minum lagi bosnya. Bismillah. Kan. Jadi ini sudah 2 ayat. Mengokohkan hati kita kan. Ini dalam surah Imran berbicara tentang kokoh, sabat, jangan goyah. Itu intinya. Surah Ali Imran. Lihat lagi ayat 103. Masya Allah. Ayat 103 ini. Itu pun sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Masya Allah. I'tisam. Wa'tasimu. Apa wa'tasimu kalau digambarkan di sini? Di ayat 103 ini. Punten. Di ayat 103 ini. Dengan mengatakan ucapan yang sangat luar biasa. Al-Quran ini kata-kata yang sangat indah. Iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Fa idza aradta tsabat 'alal haqqi fa'tasim bil Qur'an. Masya Allah. Kalimatnya punten. Jika ingin berpegang teguh, kuat dan kokoh, maksudnya adalah dengan Al-Quranul Karim. Wa'tasimu billahi jami'an wala tafarraqu. Jangan engkau apa? Bercerai-berai. Nah, punten saya akan gambarkan. Allah sudah mengatakan, kokohlah, sabatlah, kuatlah
dalam selalu apa? Kekuatan yang sama. Apa namanya? Ikatan yang kuat. Yakni adalah dalam Al-Quranul Karim. Baik-baik. Lalu apa yang menyebabkan orang ini sampai terpecah belah? Ini pun saya sampaikan, ini penting buat kita. Apa yang menyebabkan orang ini sampai apa? Terpecah belah. Yang menyebabkan orang terpecah belah, yang pertama ini adalah punten. Ini pertamanya, al-bu'du anil kitabi was sunnah ta'abbudan wa fahman wa tatbiqan. Ini pertama. Yang menyebabkan orang ini terpecah. Satu adalah karena jauhnya dari Quran dan Sunnah secara pemahaman, secara tatbiqan, secara praktek, secara amalan. Jauhnya pemahaman daripada Al-Quran dan Sunnah, jauh secara pemahaman atau jauh secara amalian. Ada orang yang tidak memahami Al-Quran sama sekali karena tidak belajar. Ada orang tidak memahami hadis karena tidak belajar. Berarti jauh dari pemahaman itu. Tapi ada orang yang faham Quran, faham hadis, tapi jauh daripada pengamalan. Itu dia. Dan yang ketiga, jauh daripada pengajaran. Juga nggak ngajarin. Faham, praktek, tapi nggak mengajarkan. Punten, itu yang menyebabkan orang tidak tahu. Dan itulah yang menyebabkan perpecahan terjadi di mana-mana. Kenapa? Jauhnya umat dari Quran dan Sunnah secara pemahaman, secara praktek, dan secara pengajaran. Sehingga beberapa tempat lebih berfungsi diajarkan hal-hal yang lain daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini mengerikan sekali. Coba sekarang. Iya. Orang bisa pinter itu, pinter ini, jago itu, jago ini. Tapi begitu tentang dia padahal Islam. Dia ini kalau pangkatnya Masya Allah, hartanya berlimpah, semuanya berlimpah. Begitu ditanya tentang punten-punten. Misalnya hal-hal yang membatalkan sholat, bingung. Iya, padahal kalau gelarnya mah ya udah wah gelarnya gitu ya. Padahal itu yang namanya ilmu yang pernah saya sampaikan di pertemuan awal-awal. Ilmu yang namanya fardu ain. Ilmu syariat itu penting. Iya, dan di sini mengatakan apa yang menyebabkan perpecahan ini. Pertama adalah ta'abbudan, artinya apa? Kalimatnya al-bu'du punten. Karena jauhnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Secara apa? Pemahaman. Secara apa lagi? Pengamalan. Secara apa lagi? Pengajaran. Penting Bunda, tolong. Kalau ingin menyatukan umat, fahamkan terhadap Al-Quran. Fahamkan terhadap hadis. Lalu ajarkan orang yang paham terhadap Quran hadis dengan seluas-luasnya. Itu gambarannya. Simpan baik-baik. Ini pertama. Penyebabnya al-bu'd, jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Dari 3 poin tadi. Pemahaman, pengamalan, pengajaran. Kedua, taklidul Yahudi wan Nasara. Terlalu mengikuti gayanya Yahudi dan Nasrani. Banyak sekarang ini. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah kalau taklidul Yahudi wan Nasara. Idolanya, pemikirannya sudah jauh daripada sirah nabawiyah. Maksudnya apa? Boleh digambarkan dengan mengatakan jauhnya umat daripada contoh yang terbaik Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Jauhnya daripada pun Muhammad Rasulullah SAW, jauhnya daripada mempelajari sirah nabawiyah. Sehingga apa? Dia ini pun lebih banyak mengikuti Nasrani. Gayanya, gaya bicara, gaya berpakaian, gaya komunikasi, gaya berbisnis, gaya itu, gaya ini. Ya begitu keadaannya. Apalagi sekarang banyak dilihat di media-medianya, semuanya. Waduh, luar biasa. Maksud luar biasa itu apa? Luar biasa beratnya untuk kita. Untuk apa? Membentenginya. Ini dengan mengatakan kata-katanya sama. Dan juga jauh daripada sirah nabawiyahnya ini. Jauh daripada contoh yang harus kita pegang. Bukankah Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Tapi kalau kita contohnya nggak tahu ya, mau nyontoh siapa? Nah itulah permasalahannya. Makin perpecahan, nggak mencontoh sama Rasulullah. Sistem dakwah, lihat Rasulullah. Sistem menasihati, lihat Rasulullah. Sistem bisnis, lihat Rasulullah. Kalau semua mencontoh Rasulullah, damai, nggak ada perpecahan itu. Nyaman, tentram. Kenapa? Ketika mencontoh Rasulullah,
Ada sesuatu masalah, farudduhu ilallahi wa rasuli. Ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Gak paham, itulah jadi masalah lagi. Jadi pertama, jauhnya daripada pemahaman Quran dan Sunnah. Jauh daripada pemahaman, pengamalan, pengajaran. Yang keduanya, jauh daripada contoh yang ada. Karena gak pernah dipelajarinya. Maka taklidnya, contohnya kepada siapa? Yahudi dan Nasrani. Ini adalah kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah ini, peganglah Al-Quran dan Sunnah, itu maksudnya ya. Berpeganglah Al-Quran dan Sunnah, jangan bercerai-berai. Nah, karena jauh daripada Quran dan Sunnah inilah yang menjadi tercerai-berainya. Lanjutkan, apalagi? Al-ihtikam ila ghairi ma syara'allah wa adamul hukm bima anzalallah subhanahu wa ta'ala. Punten, segala sesuatu sudah tidak lagi berhukum kepada, punten bahasanya ya, apa? Syiar Islam, syariat Islamnya. Jadi seakan-akan dengan menyatakan kalimatnya, kayaknya udah gak cocok deh hukum Islam. Na'udzubillah itu. Na'udzubillah, kayaknya mengatakan kata-katanya ada yang lebih daripada hukum Islam. Itu kalau dilihat daripada perkataan para ulama, salah satu yang membatalkan dirinya seorang Islam, mubtilatil Islam, hal-hal yang membatalkan Islam salah satunya adalah ketika dia meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam. Itu sudah keluar daripada syariat Islam. Tapi kalau kita menyatakan, saya nggak mengatakan itu, saya ini tahu ini hukum Islam itu paling baik, paling baik. Cuma ya gimana lagi, di sini tidak bisa dilaksanakan karena ini alasan-alasan tertentu. Maka tidak dimasukkan dalam hukum kafir ya. Kenapa? Kita mengimani tapi memang nggak ada hukum Islam yang berjalan. Coba punten kalau saya tanya, negara mana yang hukum Islamnya berjalan? Negara mana? Negara mana coba? Nggak ada. Disebutkan misalnya Saudi Arabia, kisosnya doang. Yang lainnya nggak ada. Iya. Yang lain nggak ada hukum Islam apa. Mana hukum Islam yang berjalan. Tapi Indonesia adalah negara yang Masya Allah sangat luar biasa untuk menjalankan syiar Islam, syariat Islam dengan mudah. Negara Indonesia ini. Maka negara yang paling damai, paling Islami itu pun dan bahasanya ya. Negara paling Islami yang didukung dengan akhlak Islami, dukung dengan ramah tamahnya, ya Indonesia. Indonesia itu nggak ada orang yang datang ke Indonesia dari luar negeri manapun terus nggak betah, itu nggak ada itu. Betah semuanya. Orang pemain bola juga banyak jadi orang Indonesia. Ya, para pendai juga banyak jadi orang Indonesia. Betah semuanya. Penghargaan kepada para ulama, Masya Allah. Penghargaan kepada orang mana, waduh orang Indonesia mah sakit hati nggak sakit hati senyum aja bisa. Iya, walaupun senyumnya cuma sebelah tapi lumayan lah. Iya. Tapi yang jelas dengan mengatakan, saya sampaikan dengan menyatakan hakikatnya, Masya Allah Indonesia ini sudah diberikan, Masya Allah adat kita yang ketimuran itu sangat baik sekali. Membuat nyaman, lingkungan, tenang, Masya Allah. Jadi heran kalau ada orang yang istilahnya merasa apa dan apa gitu ya, untuk masalah ibadah ya. Masya Allah, ibadah itu luar biasa. Nyaman di Indonesia ini. Mau mengadakan apa, ibu misalnya mau mengadakan kajian di rumah ibu. Cukup bilang ke RT atau ke RW-nya matan, saya mau mengadakan kajian, selesai. Punten, ya, mau mengadakan kajian, tuntas. Ini, coba para penceramah yang ada sekarang ini. Walaupun alhamdulillah sekarang ada yang namanya, apa namanya, MUI itu apa, yang kita acara MUI itu apa namanya? Sertifikasi apa? Sertifikasi ulama gitu kan, ada, kenapa? Iya, biar apa? Biar nanti satu ide, satu jalan, kita ikut gitu kan, ikutan. Tapi punten, apakah semuanya yang tidak memiliki itu kena hukuman apa enggak? Tidak kan? Aman, tenang. Yang mau ikut ayo, enggak ada masalah. Tapi kalau mau ikut berarti apa? Anda pegang daripada konsepnya. Harus begini. Kalau enggak nanti ya terserah. Tapi kalau ada apa-apa mungkin MUI gimana lagi ya caranya. Gitu ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Tapi punten kalau di sana ibu bapak ceramah. Punten di sana tuh maksudnya karena saya lama di Saudi Arabia. Kalau di Saudi lagi ceramah begini. Datang. Assalamualaikum. Hawiyah. Izin kamu untuk bertausiah ada nggak? Nggak ada. Jewer. Dulu kenapa? Harus ada izin. Iya. Ada izin. Imam ada izin. Muadzin pun mungkin. Karena saya pernah azan. Jadi azan orang azannya itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Masya Allah baik banget orangnya itu ya. Orang mana itu? Itu Lombok ya. Orang Lombok Masya Allah. Suaranya bagus. Hanya saya tinggal di situ.
Saya berharap ingin jadi muadzin, gimana caranya? Akhirnya kata, kamu mau adzan nggak? Iya adzan. Adzan. Allah. Ada Muhammad, tenang. Kenapa? Kalau ada orang bilang, punya izin nggak? Gitu kan? Muhammad bilang, aku yang kasih. Gitu kan? Suatu waktu, Masya Allah, beliau nggak ada. Saya adzan aja karena beliau nggak ada kan. Tapi sebelumnya udah bilang, kalau saya nggak ada, nanti antum adzan. Kalau saya, karena saya takut telat. Mungkin dia nggak bilang sama pengurus masjid yang lain di sana. Saya masuk duluan. Waktu azan tiba, saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar, tiba-tiba itu ada kakek-kakek. Dari, ya emang kakek-kakek itu ya, mungkin karena pakai tongkat. Dia jalan, padahal jalan itu dia pelan, tapi ngeliat saya azan, jalan cepat. Kirain mau apa? Mukul ini saya. Haram katanya. Haram tuh maksudnya bukan haram seperti najis, bukan, tapi nggak boleh haram itu ya. Haram, ceplak gitu kan. Saya hayya ala sholah, hayya ala sholah. Sampai dihajar, saya sampai naik ke mimbar. Ya Allah. Sampai selesai saya adzan dituntaskan, tapi saya loncat-loncat gitu. Itu kenangan yang manis buat saya itu. Mana ada di sini adzan dipukul, nggak pernah ada. Mungkin selama ini cuma saya doang adzan dipukul gitu ya. Tapi saya tuntaskan adzannya. Iya, saya tuntaskan adzannya. Tapi ceplak, biarin aja, ceplak gitu. Sakit saya naik ke atas, dipukul lagi, udah naik ke atas kan kakek-kakek udah ngasih ke atas lagi. Saya di atas tahu saya adzan itu sampai kaki begini, ini begini. La ilaha illallah. Itu benar-benar itu kejadian itu. Saya mungkin cerita baru 2 kali cerita itu ya. Di sini yang kedua kalinya. Selesai adzan, dia tanya, izin kamu ada nggak? Saya bilang, saya tidak punya izin, tapi Muhammad itu saya. Dia, ini Farid ya? Iya. Oh maaf katanya. Jadi dia udah nggak bisa jelas lihat, iya. Udah dipukul baru nyadar itu siapa saya. Jadi saya dipanggilnya Farid gitu kan, di sana itu. Dia bilang, ini Farid ya? Iya, saya bilang, oh maaf, kirain bukan anta katanya. Bukan anta, iya turun. Udah sakit, udah minta maaf. Tapi itu pengalaman, asli itu pengalaman, ya pengalaman yang luar biasa. Nah kalau di sana mau tausiah, mau ceramah minta izin. Di sana kebetulan kami membina pengajian para TKI, ya tenaga kerja Indonesia. Jadi kalau ibu bapak ke Mekah itu ada mobil Sapko. Sapko itu angkutan bis gitu ya. Nah di situ zaman dulu itu banyak supirnya orang Indonesia. Dan kalau sekarang masih ada roti terbesar tuh namanya Badur gitu ya. Itu juga para pekerja banyak Indonesia. Dan ngajilah di Masjid Talim. Dan itu yang mau ngajarnya itu harus punya izin. Izinnya itu ke Maktab Jaliyat. Dan kita minta izin ke sana. Setelah izin, ya minta rekomendasi dari universitas apa. Sudah apa. Uji baru dapat surat. Tapi itu hanya bisa di situ saja. Atau di tempatnya tertulis di mana saja. Nggak bisa sembarangan ke masjid di mana-mana. Ada izin dan itu hanya untuk orang itu. Dan di masjid ini di situ. Subhanallah. Ya rapi memang. Tapi kan ada bagusnya. Tapi agak susah juga kalau ingin mengadakan kajian di tempat selain itu. Tapi kalau Indonesia, coba. Masya Allah. Hari ini kita aja pagi di Pedurenan, Bintaro, itu kayaknya itu ya, ngaji di sini, ke sini. Bayangkan kalau begitu. Subhanallah, tempat itu harus kayak apa? Maka Indonesia ini syukuri Bunda Ayan. Syukuri. Dipermudah. Syukuri, maka punten karena jarang bersyukur masalah ini, maka hati-hati diadu dombakannya, dirontokannya. Di sini mau kajian, pernah nggak? Karena kajian jalan ditutup, pernah nggak itu? Pernah nggak mau kajian, jalan itu ditutup. Kenapa? Karena ada kajian. Hanya belok muter. Pernah begitu nggak? Cuman di Indonesia yang ada gitu tuh. Iya. Ditutup. Tapi ada alternatif lain. Kenapa? Dahsyat untuk kajian tuh. Masya Allah luar biasa. Maka tolong syukuri itu. Indonesia itu Masya Allah. Tempat yang
bersyukur. Makanya ada teman-teman kami begitu datang yang belajar di Mesir gitu ya, yang belajar di mana, beliau mengatakan, waduh, termasuk yang di Mekah. Mereka bilang, kita ini Indonesia terlalu dimanjakan dengan alam. Dimanjakan dengan alam, dimanjakan dengan lingkungan. Sampai ada sahabat kami yang belajar di Mesir, beliau mengatakan kata-katanya, kalau bukan karena ilmu di Mesir ini, saya lebih baik di Indonesia memilih. Kenapa? Apanya kalau lihat dari tempat di Mesir ini. Tapi karena ilmulah yang membuat saya bisa datang ke Mesir dan untuk belajar di Mesir karena mencari ilmunya. Tapi kalau untuk mencari alam, mencari tempat indah, itu punten Indonesia nomor 1. Masya Allah, coba Indonesia. Mau kemana coba? Waduh, indah sekali. Naik ke puncak, nyaman. Naik lautnya banyak. Masya Allah, apa coba? Indonesia itu apalagi sekarang duduk di rumah mau pesan makanan, tek, ting datang. udah nyaman banget Indonesia itu ya. Luar biasa, tinggal bersyukurnya. Nah punten, yang penyebab tadi apa saya sampaikan, i'tisam billah ya. Karena kita tidak tahu, maka kalimatnya yang menyebabkan apa tadi ya? Menyebabkan apa? Perpecahan. Yang keberapa ini tadi? Baru ketiga ya. Keempat. Masya Allah. At-ta'assub punten. At-ta'assub madhabi. Al-madhabi gitu ya. Ataupun punten. At-ta'assub. Ini pentingnya. Yang menjadikan gara-gara perpecahan itu at-ta'assub itu apa artinya? Apa ta'assub? Fanatik. Fanatik itu menjadikan perpecahan. Subhanallah. Fanatik terhadap ormas, fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap ini, fanatik terhadap ini. Ini adalah sesuatu hal yang membahayakan. Fanatik. Itu menjadikan perpecahan, coba aja. Fanatik ini, kalau sudah fanatik itu nggak kelihatan benar salah, berarti suka. Itu kalau sudah fanatik. Ini kayak pemilihan. Pemilihan apa? Pemilihan presiden gitu kan. Kalau sudah suka satu itu udah ditutup tuh yang dua itu. Nggak dibongkar lagi. Bagaimana? Jadi apa? Akalnya itu punten. Sudah nggak berpikir lagi. Kira-kira saya pelajari ABC. Udah pokoknya A aja dah. B kenapa? Jelek. B C jelek gitu. Coba gitu ya. Kadang-kadang sudah kelihatan nggak benernya. Tapi ya begitulah ta'assub. Fanatik. Nah itu menjadikan apa? Perpecahan. Maka segala-galanya punten. Tapi kalau semuanya disimpan di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, selesai semuanya. Kalau mengatakan, ya Allah saya lebih mencintaimu daripada siapapun yang ada di dunia ini. Termasuk golongan saya, termasuk ini saya. Rendahkan, taruddu ilallahi warudduhu dan Rasulnya, coba dinolkan dulu, kosongkan dulu, coba pelajari. Atau paling tidak bahasanya adalah istikharah. Itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ta'assub ini menjadikan apa? Perpecahan. Selanjutnya, nomor berapa ini? Punten. Tadi kan jauh daripada Quran hadis gitu ya. Nomor 5-nya, ini adalah al-jahl wal bu'd anil ilmi syar'i. Ini jauh daripada ilmu syariat. Jauh daripada ilmu syariat pun itu menjadikan diri kita ini gampang dipecah belah. Iya, jauh daripada ilmu syariat. Kenapa? Kalau jauh daripada ilmu syariat, itu subhanallah, ya tidak tahu seperti apa untuk berbuat. Jadi intinya adalah di nomor 5 ini jauh daripada ilmu syariat. Nomor berapa ini? Percepat kita ya. Nomor 5. Tadi maksudnya nomor 5. Iya, sekarang nomor 6. Sekarang 6. Saya nggak mau kalah, jangan kalah. Seri aja saya nggak mau. Seri aja saya nggak mau. Apalagi nomor 6 ya. Nomor 6 ini adalah zuhuru du'atu lal fitan. Wahum man albasu anfusum thawbul islah wahum fil haqiqati ahlul fasadi wal fitnah. Ingat hati-hati. Nomor 7 ini adalah tampilnya. Oh iya 6. Nomor 6 ini adalah munculnya, tumbuhnya duat. Duat itu boleh dikatakan para pembicara ataupun para pemuka agama. Tapi ingat ya,
Yang disampaikannya itu hanya menyebarkan fitnah saja. Tidak membuat perdamaian, ketentraman. Ini dengan mengatakan duhurud du'atu ilal fitan. Munculnya para duat yang mana menyebarkan fitnah yang ada. Menyebarkan kebencian yang ada. Menyebarkan perpisahan yang ada. Menyebarkan at-tafarruq bainal muslimina wal muslimat. Itu ngeri sekali itu. Itu naudzubillah. Ini yang harus kita lihat. Iya ya, kayaknya udah mulai deh. Jadi apa yang terjadi ini? Kalau sudah itu perpecahan itu di mana-mana, pecah di mana-mana. Bisa jadi majelis taklim jadi pecah, bisa jadi itu. Iya, majelis taklim bisa pecah karena apa? Ya itulah. Tiba-tiba ada menyatakan itu ada satu majelis, masjid, bukan majelis lagi. Masjid besar tidak terlalu jauh dari sini. Masjid, iya, tidak terlalu jauh dari tempat kami ini, masjid. Masya Allah, itu dihentikan sebelum Covid, jauh sebelum Covid. Dihentikan kira-kira 4-5 tahun gak ada kajian. Habis sholat bubar. Padahal masjidnya besar. Padahal kompleksnya Masya Allah bagus. Tapi gara-gara perbedaan, asalnya ada pengajian. Aman, jalan. Tiba-tiba langsung dengan mengatakan masuklah guru. Sebetulnya ketika masuknya guru itu harus memperkaya pengetahuan kan. Kalau ada dua pendapat, lalu pendapat ini A, ini pendapat B, jamaah yang hadir, oke, jadi punya dua dalil. A bisa, B bisa. Kenapa jadi pisah? Karena yang B ini menyalahkan yang A. Si A itu menyalahkan B. Akhirnya apa? Ributlah pengajian itu. Akhirnya jadi heboh. Sampai akhirnya awal mulanya itu terjadi. Biasanya ini awal mulanya. Habis sholat ada yang namanya zikir gitu kan. Ada zikir, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa. Biasanya begitu. Datang sekelompok mengatakan itu bla 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 semuanya. Akhirnya begitu sudah selesai, awal mula oke aja. Yang tidak mau itu awal mula oke nggak ada masalah. Tapi akhirnya yang tidak mau zikiran selesai itu pindah ke pojok. Iya. Jadi seakan-akan terganggu dengan zikiran, pindah ke pojok. Yang zikiran ngapain sih pindah ke pojok? Jadi bilang ribut. Aca ribut. Sampai akhirnya DKM-nya rame. Akhirnya ribut di situ. Lagi ngaji dibentak-bentak begini. Gentak ini. Datanglah polisi. Akhirnya kata polisi di situ dan menyatakan karena ribut. Ditelepon seorang jamaah. Di masjid kita ada ribut. Polisi juga bingung kenapa di masjid ribut. Datanglah polisi ke sana. Karena ribut. Tutup. Jangan ada kajian. Dan akhirnya kesepakatan dari dua belah pihak itu gak boleh ada kajian. Mandek 4 tahun. Sebelum Covid itu kejadian. Mandek 4 tahun. Akhirnya lama kamilah yang buka kajian pertama kali. Alhamdulillah. Iya. Kami pertama kali buka kajian. Dan itu pun ketika khutbah pertama kali Jumatan. Saya menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hilanglah sebagian jamaah. Karena menggunakan Sayyidina. Subhanallah. Segitunya bunda itu fanatiknya. Akhirnya saya sampaikan. Di Jumat berikutnya. Nggak pakai Sayyidina. Iya. Akhirnya hilang yang sebagian kirinya. Bisa begitu. Kok kalau orang sudah fanatik itu begitu bunda. Rasa-rasanya. Akhirnya dibikin kajian. Merasa dengan coba pendekatan. Ngumpul. Ngariung. Mulai kajian. Masya Allah. Jalanlah kajian. Itu kajiannya berjalan. Dan akhirnya diisi beberapa asatid. Sampaikan. Dan tetap dibawa. Ribut lagi tutup katanya. Subhanallah. Akhirnya Masya Allah. Tidak jadi ribut lagi. Alhamdulillah sekarang jalan kajiannya tuh. Jalan. Alhamdulillah jalan. Masya Allah. Itu karena fanatik. Fanatik terhadap pemahaman saja begitu. Sebenarnya, punten, kalau seandainya punya dalil dan ada dalil, kenapa harus kita ribut? Kalau ada perbedaan pendapat jadi ribut, pastikan salah satu atau dua-duanya dirasuki oleh setan untuk memecahkan itu. Itu ngeri sekali ibu bapak, ikhwah akhwat. Kita ini punten lihat dalam Al-Quran.
Semua tahu ayat ini. Kalimatnya hafal ini. Tapi saya lupa ayatnya. Kalimatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Lanjutkan. Fa aslihu baina akhwaikum. Iya kan? Fa aslihu. Kalimatnya dengan nyebatkan, iya. Naon mi? Jadi punten. Alhamdulillah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Coba renungkan. Al-Quran sedang mengatakan sesungguhnya orang mukmin itu apa? Tiba-tiba Allah celup kalimat yang nusuk itu. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaharuilah persaudaraanmu. Maka perbaikilah persaudaraanmu. Punten, seakan-akan kalau diperbaiki, diperbaharui ada apa di situ? Ada apa? Ada rusak. Ada yang error gitu kan? Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraanmu. Kok perbaiki? Emang ada yang rusak? Selalu gitu jawabannya. Iya, selalu. Maka fa'aslihu, maka perbaikilah persaudaraanmu itu. Dalam kurungnya yang tidak tertulisnya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara apabila ada persengketaan di antara kalian, fa'aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraanmu, fa'aslihu. Jadi kata-katanya tidak mengatakan sesungguhnya orang mukmin bersaudara, maka apalagi syukur persaudaraanmu, tidak begitu. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, mengatakan katanya hubungkanlah silaturahimmu, tidak begitu. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, perbaikilah persaudaraan. Kok perbaiki? Karena dalam persaudaraan orang yang ngacak-ngacak. Dua hal. Andai kita menyaksikan di antara mukmin itu ada persengketaan, maka kewajiban kita sebagai asal kita yang mengislahkannya. Jangan kita ngelihat ada orang ribut, asik ribut nih, kita bikin rame lagi. Ayo kita komporin, yang ini kita komporin biar heboh, siap kamera, siap berita, la haula wala quwata illa billah. Itu bukan pendapat orang mukmin. Iya. Jadi kalau orang mukmin ngelihat orang bertikai, dirinya sebagai apa itu jadinya? Penengah. Gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Punten ibu bapak, berbohong itu haram hukumnya. Berbohong itu haram hukumnya. Sampai Rasulullah pernah bertanya, ya Rasulullah, ayakunal mu'min jaban? Ya Rasul, mungkin gak seorang mukmin itu penakut? Kata Rasul, mungkin orang mukmin penakut, mungkin. Ya Rasulullah, ayakunal mu'min bakhilan? Mungkin gak orang mukmin itu pelit? Mungkin, kata Rasulullah. Tapi ketika Rasul tanya, ayakunal mu'min kadzaban? Mungkin gak orang mukmin itu berdusta? Rasul bilang, tidak. Gak mungkin. Tapi untuk situasi islah dua orang ini, apa coba? Boleh. Karena islah. Masya Allah. Islah. Itu kalimat luar biasa. Jadi kalau ngelihat orang sedang bertikai, kita tahu, kitalah harus menjadi sebagai apa? Penengahnya. Bukan menjadi sebagai kompor. Kira-kira yang banyak nih. Kira-kira yang banyak di dunia ini. Begitu ada yang ramai, yang menyaksikan, yang paling ramai itu mendamaikan apa? Menghebohkan. Hebohkan. Kompornya, naudzubillah. Orang mukmin itu nggak satu itu, dua. Kita menyaksikan pertikaian. Dua, kita yang bertikai. Kalau kita yang bertikai, kita yang masalah. Fa'aslihu, coba kamulah sebagai orang pertama kali untuk islah dengannya. Mendatanginya, minta maaf, menyelesaikannya. Itu seorang mukmin sejati. Saya dipahami itu ya. Ini gambaran indah. Sehingga dengan mengatakan kata-katanya singkat saya sampaikan. Al-jahlu wal bu'da anil ilmi syar'i punten. Nomor 6 ya. Duhuru du'at ilal fitan. Terlalu atau adanya punten dakwah yang memberikan fitnah. Maka hati-hati seperti itu. Fitnah itu apa ya? Fitnah itu bukan fitnah di sini. Apa itu namanya? Ya, fitnah itu boleh dikatakan membawa masalah gitulah. Iya, pembawa masalah, membawa perpecahan, itu fitnah. Membawa perpecahan, membawa ketidaktenangan, itu fitnah. Naudzubillah. Iya. Nomor berapa sekarang? 7. Punten.
Nomor 7 ini para ulama dengan mengatakan yang menjadikan perpecahan. Ini adalah usikum ya nafsi bitaqwallah. Ini ada dalam hadis Rasulullah cukup masyhur ya. Dabba ilaikum daul min qablikum al-hasad wal baghdha. Ada hasad yang tidak bisa terkontrol. Hasad itu kaitannya dengan amal soleh dengan iman. Imannya lemah, hasadnya makin tinggi. Iya, hasadnya makin tinggi. Maka hasad itu akan tumbuh ketika tidak ada rasa saling cinta di antara kita. Kalau sudah ada tumbuh rasa cinta di antara muslimin muslimat, maka hasad itu sirna sendirinya. Tapi kalau tidak ada rasa cinta di antara mukminin mukminat, maka hasad itu akan tumbuh. Contoh, adakah orang tua yang iri karena kesuksesan anaknya? Tidak ada. Malah justru orang tua ketika anaknya sukses lebih berhasil daripada orang tuanya. Orang tuanya bagaimana? Bangga. Nggak ada orang tua iri karena anaknya lebih sukses, itu nggak ada. Orang perawat, anaknya mau jadi dokter, kata suaminya, mah bahaya. Jegal aja gimana caranya biar nggak jadi dokter. Gak usah dibayar SPP-nya, biar mampus dia nggak jadi dokter. Subhanallah. Nggak ada kayak gitu. Yang ada orang tuanya, Pak, gimana ya buat SPP biar jadi dokter? Udah jual aja nih kalung, jual aja gelang, jual aja motor, yang penting anaknya jadi apa? Dokter. Begitu anak jadi dokter, bangga ibunya. Padahal anaknya lebih sukses dari ibunya. Apa yang membuat itu adalah cinta. Kalau antara teman sudah cinta, temannya sukses, bangga. Yes, teman saya sukses. Ada nggak ya begitu kira-kira? Jarang. Begitu teman kita sukses, jadi dokter, elah, paling nyogok. Astagfirullahaladzim. Iya, temannya beli mobil, bukan malah bangga. Teman saya punya mobil, paling kredit haram itu, tahu nggak? Riba gitu, ngapain itu? Malah begitu. Paling 5 bulan ditarik mobilnya. Nggak bisa bayar. Nah, coba bisa dibayangkan ya. Karena apa? Hasad itu kalau sudah hasad, ngeri. Tolonglah tanamkan rasa cinta di antara ukhuwah ini. Kalau sudah ada, ini dia. Keberapa sekarang? 8. Penyebabnya ini adalah, perpecahan ini adalah, ini tanpa dipungkiri ya. Daripada tadi ada hasad ini, itu tidak keluar daripada nomor 8. Apa coba? Al-malu wal jah, berebut harta dan kedudukan. Itulah. Itu nomor 7 nomor 8 itu nyambung itu. Al-malu wal jah, apa mal? Harta. Al-jah apa? Kedudukan. Coba sekarang. Demi kedudukan jadi bingung kan? Kayaknya kemarin temenan kok jadi musuhan sekarang. Kemarin musuhan kok jadi temenan. Demi apa coba itu? Saya nggak tahu demi apa. Ya tapi begitulah keadaannya. Iya. Bisa kan kedudukan. Jadi kita nggak tahu nih, mana itu mana ini kita nggak tahu. Jujur untuk sekarang ini ibu bapak, sholat istikharah itu lebih. Kalau sulit tanya kepada para alim ulama dan mengatakan, menurut kiai mana yang harus saya pegang nih, menurut ulama mana harus saya pegang. Seperti itu. Karena apa? Karena ditakutkan semuanya. Mungkin kalimatnya yang menyebabkan orang ini hasad baghdha ini tadi adalah berebutnya al-malu wal jah. Hati-hati ya, al-malu wal jah ini adalah kata-kata yang paling mengerikan di antara kita. Iya. Subhanallah, iya. Jadi saya sampaikan berapa tadi? 8. Di sini billahi jami'an wala tafarraqu. Artinya adalah wa'tasimu, berpegang teguhlah terhadap tali Allah. Maksudnya Al-Qur'an, iya, dan sunnah pastinya jami'an wala tafarraqu, jangan terpecah belah. Sahabat, kokoh, kuat dalam apa ini? Persatuan. Hati-hati yang menyebabkan perpecahan tadi ada 8 poin. Hati-hati. Kira-kira dari 1 sampai 8 tadi yang ada nomor berapa sekarang ini? Semuanya. Semuanya katanya. Ada nggak semuanya? Ada kayaknya ya. Iya kayaknya ada semuanya. Jangan-jangan kita nomor berapa ini? Kita mengoreksi orang. Jangan-jangan semuanya iya. Kita nomor berapa? Semuanya juga katanya. Kita nomor 1, nomor 8 ada. Subhanallah, iya. Terakhir saya sampaikan di sini ayat 105. Wala takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu
Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Hal ini pun sama, jangan sampai ada perpecahan, perpisahan setelah datang adanya bayyinat. Ini ada keterangan khusus. Namun saya tidak bisa sampaikan untuk hari ini karena nyambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, saat dalam Masya Allah ketika ada kabar untuk ditakut-takuti seorang muslimin muslimat. Intinya kalau ibu bapak hanya sekedar penuh sampaikan tapi nanti diperjelas ada di ayat 173 174 gitu ya. Itu dengan mengatakan kata-katanya alladzina qala, padahal saya tadi sampai di sini ya, alladzina qala lahumun nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi Rasulullah SAW kalau ada berita yang ditakut-takutkan oleh orang kafir, jawabannya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu kalimatnya. Iya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mengokohkan, menguatkan hati kita ketika ada satu kabar yang menakutkan, mengerikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nanti insya Allah diperjelas lagi di pertemuan yang akan datang tentang pelajaran tafsir yang akan kita bahas di pertemuan yang datang. Ya, mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita majelis Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jumat yang akan datang, Jumat ketiga ya. Jumat ketiga mungkin tidak ada, Jumat keempat kita akan kumpul lagi. Iya, Jumat ketiga tidak ada, Jumat keempat insya Allah kita kumpul lagi melanjutkan bahasan kita. Ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.